Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga pada sehat ya. Yang terhormat Pak Furkon dan juga teman-teman, kami mohon izin untuk mempresentasikan materi tentang algoritma dan arsitektur perseptron multilayer. Di sini terdiri dari saya sendiri, Akbar Rafli Sanjani, terus yang kedua ada Daud Purba. Oke, lanjut ya. Oke, untuk multilayer perseptron, itu multilayer perseptron MLP adalah salah satu jenis jaringan saraf tiruan yang terdiri dari beberapa lapisan neuron. Fungsi utama MLP adalah untuk memproses data input dan menghasilkan output yang diinginkan. Nah, MLP dapat digunakan untuk berbagai macam tugas seperti klasifikasi, prediksi, pengenalan pola. Nah, multi-layer perceptron termasuk dalam kategori algoritma feed-forward. Namun, perbedaannya adalah setiap kombinasi linear disebarkan ke lapisan berikutnya. Untuk cara kerjanya, data mengalir dari input ke output secara feed-forward proses. Yang kedua adalah pelatihan dilakukan menggunakan backpropagation, yaitu metode untuk memperbaiki bobot berdasarkan error atau kesalahan prediksi. Nah, di sini ada struktur MLP, ada input layer, hidden layer, dan output layer. Nah, untuk input layer, terletak di sebelah kiri kotak kuning, dia sebagai menerima data mentah atau fitur dari data. Misalnya jika kita punya data tiga fitur data, ada di sini ada umur, tinggi, dan berat. Nah, maka akan ada tiga neuron di input layer, ya. Terus yang kedua ada hidden layer, lapisan tengah biru. Dia tugasnya untuk mengekstraksi dan mempelajari pola dari data melalui transformasi matematis, yaitu aktivasi, bobot, dan bias. Nah, bisa terjadi dari satu atau lebih layer. Dalam gambar ada dua ya. Terus yang ketiga ada output layer. Nah, lapisan paling kanan ini adalah lingkaran hijau. Dia memberikan hasil akhir dari pemrosesan MLP. Nah, untuk cara kerjanya, kita disebutnya ini forward propagation ya. Jadi data masuk ke input layer, diteruskan ke hidden layer melalui bobot dan fungsi aktivasi. Nah, proses ini berlangsung hingga mencapai output layer. Nah, output dibandingkan dengan label sebenarnya dalam proses training dan error dihitung. Nah, lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini apa ya perbedaan Perceptron dan MLP? Ada 3 poin. Pertama ada layer, fungsi, aktivasi, dan metode. Untuk Perceptron, dia layernya itu 2 layer, yaitu input dan output. Untuk MLP dia ada 3 layer atau lebih. Ada input, hidden layer, dan output. Nah, untuk fungsi aktivasinya yang Perceptron, dia menggunakan bipolar atau bipolar threshold. Nah, untuk MLP dia menggunakan berbagai fungsi aktivasi ya modern seperti RLU atau ReLU, sigmoid, TenH, dan lain-lain. Nah, untuk metodenya, Perceptron menggunakan forward propagation, ya MLP, dia menggunakan forward dan back propagation. Nah, untuk belajar dari kesalahan. Lanjut. Nah, of error adalah algoritma pembelajaran yang digunakan untuk melatih jaringan saraf tiruan seperti multilayer perceptron. Nah, tujuannya untuk meminimalkan error dengan cara memperbarui bobot jaringan secara bertahap. Bagaimana cara kerjanya? Di sini ada 4 cara. Yang pertama ada feed forward, ada hitung error, ada back propagation, dan ada 4 update bobot. Untuk feed forward, dia mengalirkan data dari input ke output. Terus hitung error, dia mengukur seberapa jauh output dari target yang diharapkan. Nah, untuk back propagation, dia menyebarkan error ke belakang untuk menghitung seberapa besar kontribusi tiap neuron terhadap error tersebut. Yang keempat, update bobot, menyesuaikan bobot berdasarkan error yang dihitung. Nah, ilustrasi sederhananya adalah di sini ada orang yang lagi main panah ya ke target. Jadi kita ngebayangin melempar anak panah ke target.
dan kita meleset nih, meleset sedikit. Nah, back propagation inilah kita, sorry, back propagation itu yang mengevaluasi kemana arah lemparanmu yang salah, gitu. Lalu memperbaiki posisi dan tenaga lemparanmu di percobaan berikutnya agar mendekati sasaran. Lebih mudahnya lagi kayak main games Angry Birds. Nah, Angry Birds itu kita misalkan sebagai burung untuk melempar ke benteng lawan. Nah, kita bisa ngukur tuh apakah kita mau jauh lemparnya atau mau tinggi, mau rendah. Nah, itu tuh akan muncul titik-titik-titik. Nah, di situ tuh untuk back propagationnya supaya kita akurat mengenai target. Nah, untuk MLP yang kelima, MLP bekerja dalam kasus klasifikasi. eh, Kita akan melihat bagaimana MLP bekerja dalam kasus klasifikasi. Pada gambar di bawah terdapat kasus klasifikasi untuk menentukan apakah seorang murid lulus atau murid akan lulus atau tidak dari sebuah kelas. Nah, pada data terdapat dua atribut yaitu jumlah absensi dan lama waktu yang dihabiskan pada tugas akhir. Nah, di sini kita lihat ya langsung saja. Sini ada gambarnya yang bawah sama yang sebelah. Nah, untuk gambar yang sebelah itu dia gambar yang sebelah itu sebentar ya. Di sini ada input, hidden layer, dan output. Kita bisa lihat di sini ada nilainya, ya. Ada 0,02, 0,1, ada 0. Nah, singkat aja ya. Nah, salah satu garis dari neuron, nah, sorry, sorry. Angka di garis menunjukkan nilai bobot atau wake yang menghubungkan dua neuron. Misalnya, satu garis dari neuron input ke hidden bertuliskan 0,02. Artinya sinyal dari input tersebut dikalikan dengan bobot 0,02 sebelum masuk ke neuron hidden. Ada juga bobot 0, artinya sinyal dari input tidak memiliki kontribusi karena bobotnya 0. Nah, untuk gambar yang di bawah, ini ada X1 sama X2. Kita tandain ya, yaitu sumbu X itu adalah X1. Nah, ini adalah jumlah kuliah yang dihadiri. Nah, untuk X2 kita tandai sebagai sumbu Y. Nah, sumbu Y ini adalah waktu yang dihabiskan untuk proyek akhir. Artinya setiap titik pada grafik mewakili satu mahasiswa, yaitu X1, seberapa rajin dia hadir kuliah, terus yang Y2 itu atau X2 seberapa lama dia mengerjakan proyek. Nah, di sini ada legend yang biru ini kita tandain sebagai yang sering masuk kelas ya. Sorry, sorry, mahasiswa yang lulus. Nah, untuk yang fail, ini adalah mahasiswa yang gagal. Jadi kita bisa simpulin mahasiswa yang sering hadir kuliah dan menghabiskan waktu lebih banyak pada proyek cenderung lulus dia. Nah, mahasiswa yang jarang hadir dan sedikit mengerjakan proyek cenderung gagal. Nah, data ini bisa dilatih dengan model klasifikasi ya. Misalnya Perceptron atau MLP untuk memprediksi apakah mahasiswa akan lulus atau gagal berdasarkan dua input. Tuh, kita lanjut. Nah, di sini kita bisa implementasi MLP dalam bahasa pemrograman. Yang sering kita tahu ya ada Python. Dia adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dirancang agar mudah dibaca dan ditulis. Python bersifat open source, serbaguna, dan sangat populer di berbagai bidang, mulai dari pengembangan web, analisis data, kecerdasan buatan, machine learning, otomasi, hingga scripting sederhana. Nah, di sini ada editornya, editor Python offline dan juga editor Python online. Nah, untuk offline dia menggunakan Jupyter Notebook, untuk online dia menggunakan Google Colab. Nah, ini untuk contoh pemrograman sederhana MLP, kita menggunakan bahasa pemrograman di Python yaitu library NumPy. Memanggil library NumPy, terus desain fungsi forward pass,
Representasi metode forward propagation, inisiasi fungsi aktivasi. Kita pertama adalah masukin import nanti ASMP. Kita mengimport tuh ya, dia digunakan untuk operasi array dan matematika. Nah, terus kita masukin lagi di forward pass, ada input, wait, bias, activation, sama dengan linear. Nah, input ini dia sebagai data input atau fitur, wait itu dia sebagai bobot koneksi, bias sebagai nilai bias, untuk activation dia jenis fungsi aktivasi sama dengan linear atau R apa relu. Nah, untuk w underscore sum ini adalah perkalian dot ya np dot perkalian produk antara input dan bobot ya input dan bobot nih input dan bobot. Nah, menambahkan bias nanti tambahin bias. Hasilnya adalah total input untuk neuron. Nah, jika fungsi aktivasi adalah relu, mana? Ini dia. Itu adalah relu. Rumusnya adalah fx sama dengan max dalam kurung 0, x. Artinya nilai negatif dibuang, dianggap nol nih. Hanya positif yang lolos. Untuk else itu adalah linear activation fx sama dengan x. Itu adalah fungsi aktivasi tidak mengubah output. Lanjut untuk inisialisasi input dan deklarasi bobot dan bias. Bagaimana inisialisasi input, deklarasi bobot, dan bias dilakukan dalam program MLP dasar Python tanpa menggunakan pustaka seperti Scikit Learn. Ini cocok kalau untuk memahami cara kerja MLP dari nol manual. Lihat kayak di sini ada tadi ya. Lihat di sini ada import nanti as np. Jadi yang kita harus masukkan nantinya. Terus ada X sama dengan NP kali array dalam kurung 0,0.5,0.08. Nah, misalnya ini adalah 0,0.5 ini adalah jumlah kehadiran kuliah. Terus 0,8 ini adalah waktu kerja proyek akhir. Jadi di sini X ini mewakili dua input, dua fitur. Nah, ini bobot dan bias eh, kurang lebih kayak tadi kita masukin dua fitur ya 0,1, 0,3. Untuk inisialisasi output hidden layer dan output layer. Nah, input hitung output dari hidden layer ya. Kurang lebih kita tadi hidden underscore input sama dengan np dikali dot nah x, w underscore input hidden tambah bias hidden. Ya kurang lebih sama ya sama yang sebelumnya keterangannya di sini. Jadi ini ya. Nah, ini adalah untuk contoh inisialisasi output hidden layer dan output layer. Kita lihat di sini adalah hidden layernya, output of hidden layer. Nah, ini hasilnya untuk output layernya. Ya, untuk penjelasannya, ini ada input layer minus 2,2 minus 2,0,2. Untuk output layer 3,1,3. Nah, masih ada sedikit error, tapi paling tidak hasil di atas menunjukkan bahwa MLP dapat melakukan regresi terhadap fungsi non-linear dengan cukup baik. Nah, untuk meningkatkan akurasi dapat dilakukan dengan menerapkan metode backpropagation. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila banyak kesalahan dari presentasi kami. Jadi mohon dimaklum karena untuk pemrograman ini jujur masih sangat baru tahu nih untuk metode ini. Mungkin arahannya dari teman-teman bisa sharing dari presentasi ini saya akhiri. Kami akhiri. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.